Ada dawu atau semacam sasmi itu apa Mas dari Eyang Lawu? Yang kemarin? Iya. Ya kebetulan kan ada dawuh ke sana kan, sebelum suro kan aku pasti selalu naik. Iya. Kan? Ya diwelingi pokoknya nek diarani wong ya wis monggo, kan gitu. Di apa-apa ke wong nrimo kan gitu. Jadi kita harus benar-benar menggunakan pikiran yang positif, prasangka yang positif, karsa yang positif. Karena gini, vibrasi alam semesta yang terjadi saat ini itu dalam keadaan vibrasi yang sangat tinggi. Nah, ketika vibrasi ini alam ini dalam mencapai level yang tinggi, kita harus bisa menstabilkan diri. Caranya Mas? Hah? Caranya untuk menstabilkan diri itu bagaimana? Karena pagi Mas Tinus. selamat pagi Rahayu. Mas Indra, rahayu Om Swastiastu. Sehat nggak Mas? Wah, sehat nih. Oh. 2 malam belum tidur. 2 malam belum tidur Mas? Iya, tadi kan habis pulang dari Lawu. Oh, ada acara apa di Lawu? Yes, tilik. Tilik simbah. Oh iya. Simbah. Tidur di sana apa gimana Mas? Kemarin itu? Gimana? Di Lawu. 2 hari di Lawu nginep sana ya? Iya. Ya apa ya? Mensinkronkan keadaan diri dengan alam. Oke. Penting ya Mas itu Mas? Ya penting. Karena ya nggak ada leluhur juga nggak ada kita Mas. Oh. Gitu. Karena kalau kita ingin benar-benar berspiritualitas itu memang harus kita mengingat leluhur kita harus menghormati kan gitu kan. Ibaratnya ini nek wong Jawa ki nyuwun pangestu yang gitu, nyuwun pangestu mbah kan gitu, biar ya kalau kita mendapat restu dari leluhur itu kan jalan kita lebih enak kan gitu. Istilahnya yo piye yo, anak sing ngayomi Mas, ada yang mengayomi gitu loh dari perjalanan kita gitu, kayak ada yang membimbing. Leluhur itu masih bisa membimbing karena saya sendiri merasakan gitu kan, saya itu perjalanan spiritualitas ya dari gunung, laut sampai hutan sendirian gitu kan. Ini tahun-tahun ini baru berdiam. Dulunya itu wah muter kemana Mas dulunya? Ya mana-mana, ke Kayangan. Berapa tahun itu? Bertahun-tahun Mas, dari kecil. Dari usia berapa Mas Tinus? Saya mulai dari SMA saya. Dari SMA sudah SMA itu udah keliling aja? Kadang sering itu lebih sering ke Gunung Lawu saya. Kenapa Mas ke Gunung Lawu? Ya kata hati nurani saya itu arahnya ke sana. Kan setiap spiritualitas kan dia mempunyai magnetika secara naluri. Ada energi tersendiri ya Mas ya? Mungkin neti awake dhewe rono ke sana, netnya hati kita ke sana, ikuti aja. Yang gitu. Ya kadang-kadang gini, kalau kita di tempat pertapa gitu, rasanya damai gitu kan. Ada rasa kasih sayang dari eyang kita gitu kan. Walaupun eyang itu dari berlipat-lipat keturunan kan gitu kan. Kadang-kadang ketika di saat lagi sedih gitu, kayak ada yang ngayomi gitu, kayak ada teman curhat gitu. Kadang-kadang di saat apa ya, kita sedih itu kadang-kadang nggak ada siapapun yang harus kita harus mengeluh dengan siapa, ya kan? Ya namanya kehidupan ya Mas. Kadang-kadang kan antar manusia kan saling mementingkan kehidupannya masing-masing. Kadang-kadang seperti itu. Nah kadang-kadang kita butuh pengayoman itu. Siapa yang bisa mengerti kita gitu kan. Nah leluhur itu yang kita cari. Ketika Mas Tinus
semedi atau hening dan lain sebagainya. Apa yang dirasakan ketika leluhur itu datang menemui Mas Dimas? Menenteramkan, Mas. Jadi kayak hidup itu nggak terasa sendiri gitu. Kadang-kadang kan kita merasakan pengalaman hidup itu di saat-saat kita merasakan dalam kesendirian, ya kan? Yang namanya orang hidup kan pasti pernah mengalami keluh resah, bahagia, senang, kan gitu. Beraneka ragam rasa kan gitu. Nah, dari segala benturan ujian kehidupan, kadang-kadang kan kita butuh menyendiri, mencari ketenangan diri kan gitu. Nah, aku seringnya kan sukanya ke gunung kan gitu kan. Jadi berusaha mengheningkan rasa, mengheningkan cipta, kan, menghaluskan rasa. Aku penake piye? Enaknya gimana ya gitu. Saya ingin mengetahui rasa sejati saya itu, saya harus melangkah bagaimana, saya harus ke arah kemana. Nah, akhirnya itu, oh, aku ada sinyal ke sana ini. Ya udah ikuti aja gitu. Yang penting kan tujuan dan niatnya kan baik kan gitu. Rasa karepe dhewe gitu loh, Mas. Jadi kayak apa namanya? Batin ini kayak ada GPS, ada sinyal gitu. Ada sinyal gitu ya, Mas. Berarti antara sinyal itu kayak ada unsur tarik menarik, ada daya magnetika yang terhubung. Kalau ada daya yang sinergi itu kan pasti ada unsur tarik menarik, Mas. Nah, akhirnya apa? Nek cara Jawa niki net sak neting ati rasa mlaku ning kono kan. Ya wis ikuti aja kan gitu. Ternyata memang saya merasakan sendiri bahwa leluhur itu bisa membimbing kita. Gitu. Enak loh kalau yang membimbing leluhur itu. Lebih mendamaikan, iso apa ya, mengajarkan tentang hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan. Iya. Kowe iki ngene lho, Ger. Kowe kurang gitu kan. Bahasanya bahasa rasa. Kan gitu. Makanya kan ketika kita melatih rasa, kepekaan rasa itu kita harus menggunakan rasa yang benar-benar halus yang gitu. Kasih kan. Iya. Oh, ini. Ya, ketika ke gunung itu kan. Jadi diem gitu kan. Alam ini begitu indah sekali gitu kan. Ternyata dengan penyatuan dengan diri, dengan alam itu sangat apa ya, sangat mendamaikan. Karena gini, ketika kita terhubung dengan alam itu, kita jangan berperan sebagai manusia, Mas. Gitu. Tapi kita berperan sebagai jiwa yang murni. Jadi sepenuhnya jiwa itu penuh dengan pengabdian, rasa cinta kasih, kan gitu. Rasa cinta kasihnya bagaimana? Aku iki rumangsani yo. Aku iki gaweane Gusti Allah kan. Gitu loh. Aku nerenek Gusti Allah ya ora aku kan gitu kan. Nah itu rasa rumangsa krasa nek jarene Mbah Saeno. Selama 2 hari di Lawo kemarin, Mas, ada dawuh atau semacam sasmito apa, Mas, dari Eyang Lawo? Yang kemarin? Iya. Ya kebetulan kan ada dawuh ke sana kan, sebelum suro kan aku pasti selalu naik. Iya. Kan? Ya diwelingi pokoknya nek diarani wong ya wis monggo kan gitu. Di apa-apake wong nrimo kan gitu. Jadi kita harus benar-benar menggunakan pikiran yang positif, prasangka yang positif, karsa yang positif. Karena gini, vibrasi alam semesta yang terjadi saat ini itu dalam keadaan vibrasi yang sangat tinggi. Nah, ketika vibrasi ini alam ini dalam mencapai level yang tinggi, kita harus bisa menstabilkan diri. Caranya, Mas? Hah? Caranya untuk menstabilkan diri itu bagaimana? Karena kenaikan vibrasi semesta ini bisa mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Ketidakstabilan emosi, ya kan? Terus perasaan baper, ya kan? Perasaan yang apa ya, sifatnya itu mudah
mudah melukai hati, melukai pikiran gitu kan. Nah akhirnya timbul tuh rasa emosi, jengkel, anyel, sebel anyel kan gitu kan. Nah akhirnya hanya akan menguras energi diri kita sendiri, sia-sia kan. Makanya kan disaranke kudu lerem kan gitu. Nek enek apa-apa ya wis tenangno awakmu kan gitu. Jadi tetap dalam kondisi ketenangan. Agar apa? Karena makanya dulu saya pernah bilang di dalam ketenangan itu pasti ada kestabilan, ya kan? Iya. Kalau ada kestabilan kan pasti ada keseimbangan. Nah, ketika kita menemukan keseimbangan itu lah dununge katentremaning ati di situ. Makanya kan dalam sasmita Jawa ki katentremaning urip dumunung ana ning katentremaning ati. Jadi ketentraman hidup itu berada di dalam ketentraman hati. Manakala hati seseorang itu tidak bisa menemukan ketentraman, ya sudah, hidupnya hanya kacau balau pikirannya, goyang terus gitu ya. Kena benturan dikit oleng, kena omongan orang oleng, ya kan. Makanya itu harus perlu pondasi, yaitu namanya ketenangan. Nah ketenangan itu bagaimana kita bisa agar bisa menjadi pribadi yang tenang? Kita membiasakan relaksasi, makanya diperlukan meditasi, itu kan relaksasi yang jadi relaksasi itu ya kita melepas segala keluh resah, pikiran-pikiran yang mengganggu tentang kehidupan, sampaikan dulu, kita lebih berdamai dengan alam, ya kan. Nah kalau kita sudah bisa berdamai dengan alam itu nanti enak gitu kan, seakan itu kita hidup tidak sendirian walaupun di dalam kesendirian misalkan. Iya. Selalu ada yang ngayomi, yang melindungi ya Mas ya. Karena alam itu sifatnya menenteramkan sebenarnya. Yang tidak menenteramkan itu sebenarnya kan manusia. Kan gitu. Iya. Nah, selama ini kan manusia diberikan ketenteraman oleh alam. Ya kan? Tapi manusianya sendiri tidak mengerti gitu kan. Jadi sekarang gini. Kalau alam ini terjadi bencana, ya kan, terjadi musibah di berbagai daerah, itu kan salahnya manusia sendiri. Ya, manusia nggak mau mengerti dengan alam, kurang menyatu dengan alam. Gitu kan. Makanya kan perlunya budi pekerti kan di situ. Makanya kan di dalam ajaran Jawa itu lebih mengajarkan untuk ada pendekatan dengan alam. Ya gitu kan. Iya. Jika ingin dekat dengan Tuhanmu ya dekatlah dengan alam. Karena apa? Alam itu adalah Gusti Allah ingkang katon dan gitu. Gusti Allah sing ketok gitu. Dari hal yang kelihatan dan masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan? Kan bangetan gitu loh. Sesuatu yang sudah masuk di dalam dan menjadi bagian tubuh kita kok enggak kita sadari. Makanya kan butuh kesadaran. Nah, perlunya kesadaran itu agar hidup kita terbimbing untuk oleh siapa? Ya oleh alam. Karena ada kesatuan manunggal gitu kan. Kemanunggalan gitu, manunggaling kawula Gusti itu maknanya banyak. Gitu. Ya kan? Kita manunggal dengan ciptaan Gusti, itu manunggal dengan Gusti. Manunggaling rasa, manunggaling karsa kan gitu. Ya kan, pikiran kita bisa ada keharmonian kan, keselarasan, sinergi, rasane ya iso sinergi. Makanya kan kalau kita bertemu dengan orang yang selaras kan menenteramkan ya. Akhirnya jadi konco curhat. Jadi sandaran hati kan gitu. Orang bisa pandai tanpa belajar dari seorang guru, tapi belajar dengan alam bisa Mas? Ya tergantung Mas. Karena tidak semua orang punya karakter yang sama. Jadi genetika juga, karena setiap genetik kan nggak jarang-jarang ya Mas orang bisa belajar dengan corone wong basa Islam iki ilmu laduni. Nah itu ilmu laduni itu memang belajarnya dari alam gitu. Apa yang di hadapan kita itu adalah guru kita. Ya kan? Jadi yang namanya laduni atau ilmu alam itu ya apa yang kita lihat oleh mata itu adalah guru kita.
apa yang kita dengarkan oleh telinga kita itu adalah guru kita, ya kan? Apa yang kita rasa dari lidah kita itu adalah guru kita, apa yang kita cium dari hidung itu adalah guru kita, ya kan? Apa yang kita raba itu ya guru kita. Dan akhirnya dari 5 indera ini disatukan menjadi satu keselarasan, jangan menjadi benturan, ya kan? Ketika ini indera telinga ini mendengarkan suara yang jelek kan, ya kan? Otomatis kan terjadi benturan di dalam diri, akhirnya masuk pikiran, kemudian ke hati, loro hati ya gitu. Ya, nah nek wis loro hati mlebune emosi, atau Mas? Makanya kan IQ, SQ, EQ kan gitu, intelektual, spiritual, emosional kan ngono. Nah emosional itu tidak selalu yang negatif. Nah emosional positif atau negatif, bisa positif juga kan. Nah gitu, kalau emosional yang positif itu sifatnya lebih ke kebijaksanaan, lebih bisa mendalami bagaimana cara menangani atau membawakan diri kan gitu ya, dalam pengendalian. Makanya kan saya dulu kan pernah bilang, barang rosokan itu kalau diolah bisa menjadi barang yang ada gunanya. Ya sama seperti kalau kita mendengarkan suara yang jelek, ya. Jadi barang rosokan itu kalau diolah kan bisa menjadi barang yang ada gunanya. Nah makanya kan perlu pengolahan, perlu rosok atau perlu intelektual juga kan, gitu. Daya intelektual itu agar menyaring kan gitu kan. Jadi ojo ditompo mentah kan gitu. Misalkan kita dielek-elek wong, sembah nuwun Gusti kan gitu kan. Oh, aku masih ada yang menjelek-jelekkan, berarti ada kekurangan di dalam diri saya. Nah kadang-kadang orang tertutupi ego ketika kita dijelek-jelekan sama orang, diterima mentah, yang keluar emosi, ya kan? Akhirnya diterima mentah oleh sini, masuknya sakit hati, akhirnya keluarnya emosional, akhirnya marah-marah, dendam, kebencian yang timbul kan gitu, perselisihan. Nah makanya kan ya makanya dunia ini kan perlu pendidikan nilaian seperti itu agar tidak berakibat hal seperti itu. Jadi makanya kan perlu ngolah rasa, ngolah cipta, ngolah rasa, ngolah jiwa, ngolah raga itu kan kayak gitu. Makanya kan di dalam Jawa itu kan ada istilah sembah cipta, sembah rasa, sembah jiwa, sembah raga. Dalam arti kita sembah cipta itu ya kita memelihara sifatnya, pelihara pikiran kita, percantik pikiran kita, ya kan? Percantik perasaan kita, ya, percantik karsa kita atau perilaku kita kan. Kalau kita bisa mempercantik diri kita, kan yang keluar adalah cahaya. Nah, cahaya ini bisa menerangi. Oh, nek akhirnya orang mengeluarkan karisma. Nek wong disawang ki nyenengke ngono lho, ya ta, menenteramkan. Wong nyawang tok wis nentremke gitu lho. Gampangane kan gitu. Kadang-kadang kan nek wong energine negatif kan disawang kan wis nganyelke. Nah, itu lho. Itu baru secara ekspresi atau mungkin aura itu bisa dilihat dari luar. Dari cara ngomong atau cara bertingkah laku atau pancarannya tuh, misalkan orang yang bisa melihat pancaran atau energi itu bisa, oh ini begini, oh ini energinya menenteramkan, ya kan, bisa kan gitu. Nah kadang-kadang kan orang selalu menerima dengan mentah segala hal yang masuk ke dalam indera input kita kan, input toh Mas, yang namanya indera itu kan, alat input. Nek corone komputer ki read asset memory, RAM ya kan gitu. RAM ki butuh diproses oleh prosesor kan. Makanya kan kita harus, makanya kan ono cipta, ono rasa, ono karsa. Ketika informasi, makanya kan indera itu lebih dekat dengan otak ya ini. Nah otak itu mlebu ning isor. Makanya kan perlu ning kene kan perlu kecantikan lah. Yang mempercantik apa? Ketika kita bisa wening kan gitu. Makanya kan waktu saya di Lawu itu kan di Kemuning kan, kan namanya desanya Desa Kemuning, ya kan. Ketemu yang wis wening kan gitu. Artinya kan ngomong, kita bisa menemukan kalau kita sudah wening. Makanya kan waktu saya mendapat sasmitonya di situ.
Aneh loh. Nggih. Orang desa situ saya tanya kemuning itu artinya apa? Nggak ngerti. Itu tempatnya di mana, Mas? Daerah mana? Ya di bawahnya Candi Cetro. Di daerahnya itu. Desanya kan namanya Kemuning. Iya. Kecamatan Ngargoyoso. Kelurahan Kemuning. Lah, saya tuh berpikir Kemuning. Apa Sasminto yang Mas Dinis dapat ketika itu? Itu tadi Kemuning itu ketemune yang wis wening. Ketemune nek Yen wis wis wening. wening. Oh iya iya. Lah saya dapat baru kemarin itu. Kemarin lu di Lawu itu? Iya, barusan itu. Lah sampai sekarang aku belum tidur. Dari 3 hari, Mas. Ya nggak ngantuk, nggak apa. Yes, iya. Fit, Mas, ya? Kadang-kadang di luar nalar gitu kan. Masih yang tapi namanya kan masih fit tuh. ya Kondisi. masih. Nyatanya ya ora angop. Iya.